Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube aku, Anggi Gusnita. Yang dimana pada video kali ini kita akan membahas mengenai mengidentifikasi tokoh utama dan menjadikan diri kita sebagai tokoh utama. Aku akan mengidentifikasi sebuah cerpen karya Asma Nadia yang berjudul Sepotong Cinta Dalam Diam. Yuk simak terus video ini dan jangan lupa klik tombol like, komen, serta subscribe ya. Nah, sebelum kita mengidentifikasi tokoh utama dalam cerpen karya Asma Nadia yang berjudul Sepotong Cinta Dalam Diam ini, terlebih dahulu kita mengetahui sinopsisnya. Cerpen Sepotong Cinta Dalam Diam menceritakan tentang seorang laki-laki tanpa nama yang mencintai perempuan secara diam-diam selama 18 tahun. Seorang laki-laki tersebut pertama kali bertemu dengan dia di masjid. Akan tetapi seorang laki-laki tidak berani mengungkapkan rasa cintanya hingga perempuan tersebut menikah dan mempunyai seorang anak. Dia hanya menulis surat tetapi tidak berani juga mengirimkan kepada perempuan tersebut. Pada akhirnya di tahun ke-18 si laki-laki memberanikan diri mengirimkan surat kepada perempuan tersebut melalui Pak Pos. Walaupun alamat yang dituju benar, tetapi surat tidak sampai ke si perempuan, melainkan diterima oleh 4 orang mahasiswi yang bernama D, Andra, Ita, dan Ane. Nah, dalam mengidentifikasi tokoh utama dalam cerpen bisa kita lakukan dengan cara berapa kali tokoh tersebut muncul dalam cerpen tersebut. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi jumlah muncul tokoh sebagai subjek, serta juga bisa mengidentifikasi dengan jumlah muncul tokoh sebagai objek. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu berapa kali tokoh tersebut muncul dalam cerpen ini. Yang pertama yaitu tokoh D. Tokoh D ini muncul pada cerpen ini sebanyak 16 kali, yang dimana dapat kita buktikan pada kutipan, "Buat siapa, Pak? Kok nggak ada namanya, Pak? Yakin buat di sini? Aneh kan? Memang aneh. Kita buka saja. Kalau begitu kita buka terus kita bungkus lagi gimana? Siapa tahu penjelasannya ada di dalam bingkisan ini." Yang kedua yaitu tokoh Andra. Tokoh Andra ini muncul sebanyak 7 kali pada cerpen ini, yang dimana dapat kita buktikan pada kutipan, "Itu juga nggak boleh deh, kita nggak boleh membuka bingkisan ini kecuali memang yakin milik kita. Siapa tahu paket ini nyasar ke alamat sebelah. Mungkin saja kan pengirimnya salah nulis alamatnya." Tokoh yang ketiga yaitu tokoh Ita. Ita muncul sebanyak 5 kali pada cerpen ini, yang dimana dapat kita buktikan pada kutipan, "Aman. Kita biarkan dulu 3 hari, lihat-lihat siapa tahu Bapak itu kembali dan mengatakan paket ini salah alamat, simpan saja sementara ini, oke?" Tokoh yang keempat yaitu Anik. Anik muncul pada cerpen ini sebanyak 2 kali, yang dimana terdapat pada kutipan, "Pengirimnya pasti memang ingin membuat kita kebingungan. Mungkin lelaki itu mencintai perempuan yang sudah menikah, makanya jadi mustahil." Kelima yaitu tokoh Pak Pos. Pak Pos ini muncul hanya sebagai tanda saja, tidak memiliki dialog, yang dimana dapat kita buktikan bahwa Bapak Pos ini mengirim surat kepada D, kemudian tidak mengatakan apa-apa, dan Bapak Pos ini juga menunjuk alamat kepada D. Yang keenam yaitu lelaki tanpa nama. Lelaki tanpa nama ini pada cerpen ini
tidak muncul secara dialog, namun lelaki tanpa nama ini muncul pada sebuah surat yang menyatakan bahwa surat tersebut merupakan surat darinya. Nah, dapat kita lihat pada tabel ini bahwa tokoh D itu lebih banyak muncul pada cerpen ini, maka dapat kita ketahui bahwa tokoh D pada cerpen ini sebagai tokoh utama karena ia merupakan tokoh yang sering muncul pada cerpen ini. Dalam menentukan tokoh utama dalam cerpen ini, kita tidak hanya saja melihat tokoh itu dengan sering munculnya tokoh itu, tetapi kita juga melihat tokoh itu berperan sebagai subjek. Nah, yang pertama yaitu tokoh D. Tokoh D ini berperan sebagai subjek sebanyak 7 kali, yang dimana terdapat pada kutipan yang pertama. Paket kesasar, kalau boleh disebut D, demikian diterimanya pagi ini dari tukang pos. Yang kedua, D tidak menyalahkan si tukang pos yang tanpa ragu menyodorkan sebuah bingkisan dengan sepucuk surat menempel di atas ke rumah. Yang ketiga, masih dengan segudang penasaran, D membawa langkahnya masuk ke dalam rumah sambil menenteng paket dari Pak Pos barusan. Lalu ia menjatuhkan paket di tangannya ke sofa. Ketiga gadis lainnya sedang asyik menonton. Kutipan yang keempat, D tersenyum menegakkan duduknya. Yang kelima, D menjatuhkan badannya lagi dan tertawa geli. Yang keenam, D mengangkat paket itu dari atas lemari lalu meminang-minangnya. Hatinya mendebak-debak isi bingkisan di tangannya. Kedua yaitu tokoh Andra. Tokoh Andra berperan sebagai subjek pada kutipan. Andra yang pertama berhasil merebut paket yang jatuh dekat pangkuan Ita. Yang kedua, itu juga nggak boleh deh. Kita nggak boleh membuka bingkisan ini kecuali memang yakin milik kita. Setiap tahu paket ini nyasar ke alamat sebelah. Mungkin saja kan pengirimnya salah menulis alamat. Yang ketiga yaitu masalahnya kita nggak berhak deh. Aku bukannya nggak penasaran, surat ini kalau benar indah seperti katamu hanya milik satu orang pembacanya. Lebih dahulu akan mengurangi rasa hormat kita terhadap pemilik dan pembuatannya. Nah, dapat kita lihat pada kutipan tersebut bahwa tokoh Andra ini berperan sebagai subjek sebanyak 3 kali. Yang ketiga yaitu tokoh Ita. Tokoh Ita berperan sebagai subjek yaitu pada kutipan. Ita berusaha merebut paket yang jatuh di belakang pangkuannya. Nah, tokoh Ita ini hanya memiliki peran subjek sebanyak 1 kali. Yang keempat, tokoh Anik. Tokoh Anik berperan sebagai subjek pada kutipan. Anik tidak mau tinggal diam. Anik pun ikut bertarung. Nah, tokoh Anik ini berperan sebagai subjek sebanyak 1 kali. Nah, dapat kita lihat pada tabel ini bahwa tokoh D kembali unggul pada peran subjek. Jadi, pada peran subjek ini tokoh D menjadi tokoh utama atau tokoh aktif. Kita akan melihat tokoh-tokoh pada cerpen ini dengan peran objeknya. Nah, yang pertama yaitu tokoh D. Tokoh D ini berperan sebagai objek sebanyak 6 kali, yang dimana pada kutipan kesunyian berlangsung tidak terlalu lama, sebab D cerewet dan punya banyak ide langsung menjajukannya. Nah, pada kutipan ini tokoh D dibicarakan oleh penulis sehingga tokoh D ini menjadi objek pembicaraan. Maka dari itu
tokoh D ini berperan sebagai objek sebanyak 6 kali. Kedua yaitu tokoh Andra. Tokoh Andra ini berperan sebagai objek sebanyak 1 kali, yang dimana terdapat pada kutipan, Andra menarik nafas panjang lucu, memang bingkisan itu bukan milik mereka. Aneh bagaimana rasa penasaran mereka berkembang seperti balon gas yang diisi udara. Ketiga yaitu Ita. Ita berperan sebagai objek yang dimana terdapat pada kutipan, beda lagi pendapat gadis berkulit hitam manis itu merebut bingkisan di tangan, lalu mendekatnya ke telinga sebelum menghembuskan nafas lega. Ia tak mendengar suara detak jam dari dalam bingkisan ini. Nah, tokoh Ita ini merupakan peran objek karena tokoh Ita ini dinarasikan oleh penulis, sehingga tokoh Ita ini memiliki peran objek sebanyak 1 kali. Yang keempat yaitu tokoh Anik. Tokoh Anik ini berperan sebagai objek sebanyak 1 kali, yang dimana terdapat pada kutipan, gadis bertubuh mungil itu mengangkut anggun beberapa kali. Nah, tokoh Anik ini merupakan peran objek karena dinarasikan oleh penulisnya, sehingga tokoh Anik ini menjadi peran objek. Yang kelima yaitu tokoh Pak Pos. Tokoh Pak Pos ini berperan sebagai objek yang dimana terdapat pada kutipan, diterimanya pagi ini dari tukang pos, lelaki tua yang mengayuh sepeda dengan susah payah. D tidak mengerti mengapa lelaki itu masih bersikeras mengantar surat hanya dengan sepeda, sementara tukang pos yang lain telah lama meninggalkan kendaraan antik itu, beralih ke sepeda motor. Nah, kutipan tersebut merupakan salah satu kutipan bahwa Pak Pos ini adalah sebagai peran objek. Nah, dalam cerpen ini peran objek Pak Pos ini terdapat 3 peran objek. Yang keenam yaitu tokoh laki-laki tanpa nama. Tokoh laki-laki tanpa nama ini berperan sebagai objek yang dimana terdapat pada kutipan, seorang lelaki tanpa nama mencintai seorang perempuan yang tidak diketahui selama 18 tahun. Nah, pada kutipan ini, lelaki tanpa nama ini diperankan sebagai objek karena dinarasikan oleh penulis. Kemudian pada kutipan, tapi laki-laki itu sudah memilih dan dia terus menunggu sampai perempuan suatu hari mencintainya. Dan juga terdapat pada kutipan, mungkin lelaki itu mencintai perempuan yang sudah menikah, makanya jadi mustahil. Nah, pada 2 kutipan ini, lelaki tanpa nama ini sebagai pelaku yang dibicarakan oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa peran laki-laki tanpa nama ini sebagai objek terdapat 3 kali. Nah, terdapat pada tabel berikut ini bahwa tokoh D kembali unggul dalam peran sebagai objek. Nah, yang kedua yang akan kita bahas yaitu menjadikan diri kita sendiri sebagai tokoh utama dari cerpen Sepotong Cinta Dalam Diam karya Asma Nadia ini. Yang mana kita harus melihat apakah kita sejalan dengan pikiran dan bagaimana tokoh utama itu digambarkan oleh penulisnya. Nah, saya akan mengambil sebuah kutipan, kau pasti tahu sakitnya cinta yang tak terkatakan, cinta yang hanya mampu didekatkan dalam bungkaman. Kata orang bahkan diam bicara, tapi menurutku hal itu tidaklah berlaku dalam cinta. Sebab cinta harus diekspresikan dan pantang dibawa diam. Sebab cinta harusnya dinyatakan lalu dibuktikan dengan sikap. Begitu seharusnya cinta.
Nah, jika saya sebagai tokoh laki-laki tanpa nama dalam cerpen ini, saya tidak akan sanggup dan tidak sesabar tokoh laki-laki tanpa nama ini, yang mana dia sanggup dan sabar untuk memendam rasa cinta yang selama 18 tahun. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.